Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di Sub TV bersama Miss Leslie Leo, an English teacher, guru bahasa Inggris yang Sunda banget. Oke, kali ini Miss Leslie ingin merangkum dan membagikan apa sih yang harus dipelajari di tiap kelas untuk jenjang SMA bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris for English lesson, baik bahasa Inggris wajib atau bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris peminatan atau lintas minat atau biasa disebut sastra. Okay, there are the Permendikbud, peraturan pemerintah tahun 2016, yang satu nomor 24, dua-duanya nomor 24, yang satu lampiran 47, yang satu lampiran 52. Kita ke yang lampiran 47 dulu. Jadi namanya Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 47 tentang bahasa Inggris umum. Bahasa Inggris umum itu yang dikenal sama bahasa Inggris wajib. Oke, bahasa Inggris wajib untuk kelas 10, 11 dan 12 akan Miss Leslie kupas tuntas di sini. Kita satu-satu ya. Sekarang kita ke yang kelas 10 dulu. Ada apa sih di kelas 10? Naon wae-nya? Kelas 10 itu ada 9 materi KIKD. Sebetulnya untuk masa pandemi diserahkan ke gurunya, diserahkan ke sekolah untuk memilih materi esensial, terserah mau KIKD apa. Oh iya, KIKD itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi setiap level itu harus tahu mana sih yang harus diajarin. Tiap level itu maksudnya level itu kelas 10 atau kelas 1 SMA, kelas 11 atau kelas 2 SMA, dan kelas 12 atau kelas 3 SMA. SMA, SMK, SD, bahkan kindergarten atau TK sebetulnya mah harus ke KIKD, tapi semua tidak harus lengkap sekarang. Karena kan masa pandemi jadi dipilih materi esensial, materi yang akan sering kepake oleh siswa, yang akan bermanfaat untuk siswa. Jadi boleh dipersempit jadi lebih fokus. Tapi kalian semua atau Anda semua, you must know all of them. Anda harus tahu semuanya. Oke, kita ke kelas 10 dulu ya. Kelas 10 bahasa Inggris umum. Bahasa Inggris umum itu di kelas 10 ada 9 KIKD. KIKD pertama adalah tentang jati diri. Kedua, memuji. Selamat dan memuji. Ketiga, niat melakukan sesuatu. Keempat, descriptive text. Kelima, announcement. Keenam, simple past tense. Ketujuh, recount text. Kedelapan, narrative text. Dan kesembilan, song lyric. Oh iya, by the way, all of the level, bahasa Inggris umum, semua level di bahasa Inggris umum and also on sastra, on English limit or peminatan, itu pasti ujungnya at the end of KIKD is lagu. I don't know why. Pokoknya lagu itu terus ada di setiap level di akhir KIKD. Seperti yang kelas 10 bahasa Inggris umum ini, dia KIKD terakhirnya yang 3.949. Oh, 3 itu artinya pengetahuan dan 4 itu artinya keterampilan. Untuk 3.9 dan 4.9 tentang lagu. Nanti lihat ya, nanti ketemu lagi di kelas 11 bahasa Inggris wajib, bahasa Inggris umum, nanti kelas 12 juga sama. Nanti ujungnya adalah lagu. Oke, kita terusin lagi, kita kupas satu-satu. Barusan sudah announcement, oh ya, sudah semua ya. Oke, number 1, jati diri. Apa sih? Seperti apa sih? Jati diri itu lebih ke perkenalan. You must introduce yourself in the right way. Contohnya, Anda harus, ini sebetulnya bukan materi yang asing ya. Biasanya SMP juga pas pertama ketemu pasti please introduce yourself. So kenalkan diri Anda teh saha gitu. So that you know your teacher, you know your friend, and etc. Biasanya kalau jati diri ya pasti hubungannya dengan pronoun yang I, you, dan seterusnya. Terus juga tentang identitas diri yang for example, hi guys, my name is Leslie Leo, I come from Ciawi, I have 3 children, like that one. My hobby is blah 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 and etc. Like that one ya. Pasti udah bisa lah. Itu introduction atau jati diri. The second one is about selamat dan memuji. Selamat itu when someone get a good thing
You must congratulate them. Anda harus mengucapkan selamat pada mereka. Itu berarti mengapresiasi mereka. Contoh selamat yang biasanya kata congratulation-nya diajak lagi. Congratulations for your promotion, misal. Selamatnya atas promosi nak, gitu. Or congratulations or happy birthday. Happy birthday, many return, happy of the day. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, semoga kebahagiaan selalu Anda raih dan sebagainya. That's the congratulation. Terus ada juga memuji. Pasti memuji udah tau lah, misalnya gelis pisan, bager pisan, betapa lukisan yang indah. Nah, yang seperti itu, how beautiful you are, how beautiful I am. Ya, siapa lagi yang memuji diri sendiri ya, kalau bukan diri sendiri. Tapi jangan berlebihan juga kayak batur jadi olapnya. Nanti orang lain jadi sebel ke Anda. Memuji itu biasanya disebutkan kata sifat yang baik-baik. Terus boleh juga depannya pakai what atau how. What itu kan apa ya? How itu bagaimana? Tapi kalau what dan how ketemu kata sifat, contohnya adalah cantik, misal what a beautiful girl. Betapa, bukan apa seorang gadis cantik, bukan, tapi what a beautiful girl artinya betapa gadis yang cantik, betapa seorang gadis yang cantik. Atau boleh pakai how a handsome boy, bukan bagaimana seorang anak laki-laki ganteng, no, tapi betapa seorang anak laki-laki yang tampan, gitu. Okay. The third one is about niat melakukan sesuatu, intention. For example, I want to go to the office. I will make a cake. Yang si will atau want to itu adalah niat untuk melakukan sesuatu. Terus ada juga descriptive text. Ini descriptive text untuk kelas 10 bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris wajib adalah menggambarkan suatu tempat, tentang tempat bersejarah atau tempat penting. Nah, gitu. Nanti descriptive text itu generic structure-nya atau kerangka karangannya. Kan kalau Anda bikin rumah juga kerangkanya harus benar ya. Kalau kerangkanya nggak benar, pasti rumahnya nggak jadi sesuai yang diinginkan. Sama. Teks juga sama. Teks descriptive, Anda harus tahu generic structure-nya atau kerangka karangannya. Pertamanya identification, keduanya description. Poin pentingnya itu. Identification tuh jadi mau ngomongin atau mendeskripsikan apa? Description-nya berarti deskripsi dari si identification-nya apa. Lebih detailnya gitu. Next, number 5 is announcement. Announcement itu pengumuman. To announce something, to attract someone. Untuk menarik perhatian seseorang. Nyari perhatian, caper-caper, cari perhatian. Itu namanya announcement. Announcement ya pengumuman, bewara cek bahasa Sunda mah. Ya. Terus, number 6, simple past tense. Simple past tense ini berarti kejadian masa lampau yang diceritakan sekarang dan dia pakai verb 2. Verb 2 itu apa sih? Itu ada di, kalau zaman dulu mah kamus bagian tengah. Kan kata kerja itu ada 2 ya, ada regular, irregular. Ada V1, V2, V3. Nah, untuk past tense ini pakainya V2. Misalnya, I eat now. Eat itu kan makan. V1-nya eat, V2-nya ate, V3-nya eaten. Nah, untuk past tense Anda pakai yang ini. Aduh, mini jari tengah ya. Nah, si ate atau tulisannya at ini, kalau Anda bikin kalimat, I ate noodle yesterday. I ate noodle yesterday. Kenapa sih pakai ate? Kan yesterday. Gitu. Kalau makannya sekarang, I eat bukan I ate. Itu nanti kita kupas lebih dalam lagi ya. Pokoknya gambaran past tense itu seperti itu. Terus ada juga recount text. Recount text ini adalah menceritakan pengalaman masa lalu. Jadi kalau Anda punya cerita masa lalu, itu namanya recount. Re itu diulang, count itu dihitung kembali atau diingat kembali. Generic structure untuk recount itu mirip dengan naratif. Seperti tadi yang dibahas ada kerangka karangan. Mau bikin rumah aja kerangkanya harus benar, kayu-kayunya masangnya harus benar, biar jadi rumahnya. Nah, ini juga sama. Si recount text ini generic structure-nya adalah orientation event. Yang berikutnya ya itu tadi yang terakhir namanya song lirik. Lirik lagunya di sini menafsirkan dan menangkap makna. Jadi kita harus menangkap apa sih
makna liriknya, apa sih yang diinginkan oleh si penyanyi atau si penulis lirik lagu tersebut. Nah, kita ulang lagi ya. Yang pertama, jati diri. Sekali lagi ada 9 untuk bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris wajib atau General English SMA atau Senior High School buat kelas 10. Yang pertama itu jati diri, yang tadi yang perkenalan. Keduanya selamat dan memuji. Jati diri, selamat dan memuji. Lalu niat untuk melakukan sesuatu yang pakai will atau be going to itu. Oh ya, will itu sama dengan be going to. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di video berikutnya. Terus berikutnya adalah descriptive text. Berikutnya adalah announcement atau pengumuman. Yang keenamnya simple past tense. 7-nya recount text. Delapannya narrative text. And the last one adalah song lyric. Tadi lupa kayaknya ya untuk bahasa naratif. Naratif itu adalah cerita buatan, hayalan. Biasanya mah ya kayak dongeng, ngadongeng teh kalau kata orang Sunda mah itu teh kepanjangan, ngabobodo budak cengeng. Nah, biar terhibur, akhirnya diceritakanlah si dongeng tersebut, si naratif tersebut. Bedanya apa sih naratif dengan recount text? Dua-duanya sama-sama cerita, tapi di naratif ini dia ada konfliknya. Jadi generic strukturnya aja 3. Kalau recount kan 2 ya, orientation sama event. Kalau di naratif itu 3. Saya nyingkatnya OCR. O orientation, sama kayak tadi recount juga orientation. Kalau recount text kan event yang keduanya. Kalau ini enggak, C. Complication, complication. Complication berarti ada konfliknya. Setelah konflik ada penyelesaian, namanya resolution. Diulang ya, orientation, orientation, complication atau masalah, resolution atau solusinya. Nah gitu. Jadi bahasa Inggris wajib kelas 10 sudah dikupas tuntas ya, biar gak banyak, biar gak nyampur dengan bahasa Inggris yang berikutnya. Kita nanti terusin di video berikutnya aja. Ini hanya khusus untuk kelas 10 bahasa Inggris wajib atau bahasa Inggris umum atau General English for Senior High School atau SMA. Jadi yang kelas 11 bahasa Inggris wajib, bahasa Inggris limitnya, atau yang kelas-kelas lainnya kita bahas di video berikutnya. Segitu aja dulu ya. Nanti kita, atau silahkan cek video yang lainnya yang berhubungan dengan apa yang ingin Anda pelajari. Mumpung ada bahasa Inggris yang dibagikan secara cuma-cuma, Anda tinggal nonton saja, tinggal diresapi, tinggal dipelajari. Mudah-mudahan lebih mudah difahami. Akhirnya lebih paham, oh ternyata ini loh yang akan saya pelajari selama 1 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, nanti kita ketemu lagi masih dengan Miss Leslie Leo, guru bahasa Inggris yang Sunda banget, di Sub TV. Salah ya, Sub TV. Dah, assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya.